Oke guys, selanjutnya itu tahap fertilisasi. Yang pertama ada sel folikel, yaitu sel yang mengelilingi oosit dalam folikel ovarium yang berfungsi mengeluarkan hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Pada wanita yang mulai pubertas memiliki sekitar 300.000 sampai 400.000 folikel. Selanjutnya itu enzim dalam akrosom yang berfungsi untuk mencerna zona felusida dan melarutkan dinding sel. Selanjutnya itu membran plasma ovum berfungsi untuk mengatur transportasi zat-zat termasuk nutrisi dan zat beracun ke dalam dan keluar sel. Selanjutnya itu zona felusida berfungsi untuk menghalang pembuahan antara spesies, menghalangi sel telur dan embrio, mengatur interaksi antara sel telur dan sperma. Selanjutnya itu badan basal sperma berfungsi untuk perkembangan praimplantasi embrio. Selanjutnya ada sitoplasma sperma, tempat terjadinya reaksi kimia untuk membongkar dan menyusun zat-zat pembentukan enzim, sintesis asam lemak dan protein. Selanjutnya ada nukleus sperma, berfungsi untuk membawa materi genetik DNA dan protein. Terakhir yaitu granula kortikal, adalah komplikasi yang bersifat terjadi sterilisasi pria dan memotong dan mengikat vas deferens atau organ yang terikat membran dan terletak di korteks oosit yang belum dibuahi. Yang kedua yaitu fertilisasi, pembentukan embrio. Dimulai pada indung telur di mana ovum atau sel telur yang matang yang dihasilkan ovarium akan menghasilkan ovulasi sehingga melepaskan oosit sekunder menuju tuba Fallopi. Ketika tuba Fallopi ini bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi pembuahan atau disebut fertilisasi dengan tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu ada indung telur, tempat menghasilkan sel telur dan hormon. Selanjutnya itu ada pembuahan, proses pertemuan sel telur dan sperma yang menghasilkan zigot. Nah, di hari pertama membentuk zigot, kemudian sampai hari ketiga membelah menjadi 4 zigot. Di hari keempat selanjutnya itu ada 15 zigot. Kemudian itu ada morula, tahapan awal perkembangan embrio. Di hari ke-5 sampai ke-7 yaitu timbul menjadi biasposis atau tempat akhir perkembangan embrio. Nah, di hari ke-8 sampai ke-9 terbentuklah embrio. Embrio sudah menempel pada dinding rahim, merupakan tahap awal sel telur oleh sperma. Ada lapisan dalam rahim, lapisan yang melapisi dinding rahim dengan mendukung perkembangan embrio. Kemudian ada rahim, tempat perkembangan janin setelah fertilisasi. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan menstruasi. Nah, pada fase menstruasi yaitu fase pertama dalam siklus menstruasi. Fase ini berlangsung dari hari pertama sampai hari ke-7. Wanita biasanya merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadi peluruhan yang disebut des minor. Kondisi tersebut masih tergolong normal. Nah, kemudian ada fase folikular fase, terjadi di hari ke-8 sampai hari ke-12. Fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim menebal. Pada fase ini, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Dan selanjutnya, fase ovulasi. Pada fase ovulasi dari hari 13 sampai 15, sel telur siap dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya pengikatan hormon pelutein. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan luruh atau melebur dalam waktu 24 jam. Yang terakhir yaitu ada fase luteal. Fase ini terjadi pada hari ke-16 sampai 28. Pada fase ini sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak ke tuba Fallopi atau ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan menyebabkan peluruhan dan memasuki fase menstruasi.
Selanjutnya menstruasi, yaitu keluarnya darah atau lendir dan sel epitel yang menyusun dinding rahim yang kemudian menebal. Menstruasi merupakan proses alami pada sistem reproduksi wanita yang ditandai dengan keluarnya darah mulai melalui vagina. Proses ini terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi estrogen dan progesteron. Nah, di situ ada ovulasi, yaitu lepasnya ovum dari ovarium. Kemudian ada kenaikan suhu tubuh dipengaruhi oleh dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi untuk memicu reproduksi hormon FSH dan LH. Dan hormon progesteron mempersiapkan lapisan rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Hormon FSH adalah hormon yang dilapisi oleh kelenjar pituitari di otak dan berperan dalam perkembangan siklus dan reproduksi. Oke guys, thank you.